Mereka ini bisa jadi pengetahuannya banyak, pinter, tapi keblinger. Kenapa? Hanya sebatas konsep. Betul apa tidak omongan saya? Ada juga orang ngomong hadis banyak, ngomong Quran ayatnya banyak, besok-besok pelecehan seksual. Konsep atau pengalaman? Konsep adalah penjara yang terlihat indah, tetapi itu jauh dari kebenaran. Agama kulit tidak mengajak kita untuk melihat dan membuktikan, hanya mengajak kita untuk percaya. Yuk Bapak Ibu, jujur ya, dari kecil Bapak Ibu diajak untuk membuktikan atau untuk percaya? Hanya diajak untuk percaya. Dan hebatnya Bapak Ibu percaya. Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat kan? Hebat apa? Oh itu ya, maaf saya nggak tega nyebutnya. Nggak tega saya. Untung ada yang bilang tadi ya. Dari kecil kita itu diajarkan untuk percaya. Bahkan nyaris tidak boleh bertanya. Betul nggak? Nggak boleh bertanya. Seolah-olah yang diceritakan itu adalah kebenaran. Padahal itu cerita yang diulang-ulang. Saking diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Dikonfirmasi sama Quran aja udah jauh. Kata Quran, surga itu tempat di mana kamu masih bernafas, langit dan bumi masih ada. Neraka juga sama, tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Tapi kata konsep, katanya surga itu nanti, neraka itu nanti. Kan begitu? Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Padahal guys, cari cing dinu neraka. Udah percaya sekarang? Ya, mulai sekarang kan udah mulai berkurang ya marahnya. Karena marah itu neraka apa surga? Neraka. Paham ya? Itu. Coba lihat tuh. Ada orang marah-marah, ya, marah-marah. Nah, ini tuh dia sudah jadi neraka. Na itu artinya api, ra itu radiasi, ka itu dari loka. Naraloka asalnya. Ya. Dia itu sudah terkena radiasi dari api. Sumbernya di mana? Sumbernya masa lalu. Lihat saya semuanya. Ada memori masa lalu, ada luka masa lalu. Luka itu terpicu oleh stimulus dari luar. Makanya bahayanya itu ketika alam bawah sadar kita nggak didetoks. Setiap ada stimulus dari luar, semua memori masa lalu, luka masa lalu muncul. Jadi kemarahan. Marah itu karena apa? Memori kita tidak cocok dengan kejadian ini, lalu menolak. Paham? Oh, marah tuh ya? Pernah lihat orang marah? Pernah atau sering? Siapa itu? Ketika dia marah, lihat saya. Dia itu jadi jadi api. Dia meradiasikan ra. Dengan mulutnya, dengan perangainya, dengan matanya yang belotot, itu meradiasikan. Lihat saya semua. Orang yang kena radiasi, marah juga? Nah, itu namanya naraloka. Tempat yang terkena radiasi dari api. Nah, orang ini ya, meradiasikan api lagi? Meradiasikan. Yang ini tambah marah lagi? Nah, terus begitu. Itu neraka. Segitu nyatanya kelihatan sekarang. Dan itu terjadi sama orang-orang yang bernapas. Benar gak omongan saya? Coba yang tidak bernapas dimarah-marahin. Pernah marah-marahin orang yang tidak bernafas? Yang sudah tidak bernafas marah-marahin. Jadi ternyata betul kata Quran. Naraloka itu harus bernapas. Kalau tidak bernapas kan tidak terkena radiasi. Coba orang yang tidak bernapas disabunin sabun colek juga nggak apa-apa. Padahal biasanya itu pakai sabun apa itu? Yalah pokoknya begitulah. Saya tidak berani nyebut namanya. Karena tidak bayar sama saya. Oke, sekarang kita lihat ayatnya.
Pernah nggak Bapak Ibu baca Quran surat Al-Hasyr ini? Kayaknya sering ya. Ini sering dibaca di tarawih, sholat-sholat biasa. Tapi saya juga curiga ngerti apa enggak gitu aja masalahnya. Yuk kita baca. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan, lau anzalna hadal Qur'an, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran, perhatikan saya, perhatikan, sini lihat sini, supaya jelas. Karena Bapak Ibu kalau di Quran ada kata Al-Quran, langsung mikirnya adalah itu yang 30 juz. Padahal di sini dikatakan, ya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti gunung itu akan terpecah belah. Sekarang praktekan. Ya, Bapak Ibu bawa Quran. Pilih we gunung mana. Ya. Ada gunung Galunggung. Ada gunung mana boleh pilih. Gunung Gede, Gunung Salak boleh. Ya. Tah, si Quran teh turunkeun tah ka gunung. Plak gitu. Tingali eta gunung belah henteu. Kan harusnya begitu. Betul nggak? Berarti ayat ini mutasyabihat atau bukan? Mutasyabihat. Jangan dipraktekkan langsung pergi ke gunung, naik helikopter. Ya, pas di puncak gunung menjatuhkan Al-Qur'an. Allah geuning tidak pecah gunung. Kan menurut ayat ini mah gunung teh harus belah. Betul? Hang seurin teh. Pengen ketawa apa tidak? Kenapa pengen ketawa? Ya eta betul. Nggak tega saya nyebutnya. Padahal Al-Quran itu Bapak Ibu, Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Makanya kalau membaca kalimat jangan leksikal, jangan kamus, harus menggunakan bahasa konteks. Dalam konteks Al-Quran di sini bukan Al-Quran yang itu. Karena Al-Quran yang itu terbukti diturunkan dari helikopter, diragdakeun ke Gunung Salak, tebelah Gunung Salak. Betul apa tidak? Oke. Jadi Al-Quran yang mana? Makanya Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu bahasa Arab artinya bacaan. Ada bacaan, kalau diturunkan kepada kita, gunung itu lambang dari kesadaran. Kita kehilangan kesadaran alias fana. Jadi ini bukan cerita yang lain-lain. Kita mengalami fana ketika membaca itu, ketika menyaksikan itu. Siapa sesungguhnya bacaan itu? Nabi Muhammad sampai menggigil di Gua Hiro. Apa yang dibaca di situ? Can aya pan Quran nu eta mah. Betul apa tidak? Nah, itulah kitab sejati. Diri sejati. Sama ketika Nabi Musa, ketika Allah bertajali di puncak kesadarannya, gunung hancur dan Musa jatuh pingsan. Itu namanya mengalami fana, sampai kesadaran dirinya itu hilang. Hilang aku yang kecil, menyatu pada Dia yang maha segalanya. La ilaha illallah. Mau Bapak Ibu mengalami itu? Bisa, ada ilmunya. Tapi kalau senang dengan konsep, udah nepi ka imah dongengkeun deui. Ya. Nanti jadi ustaz, jadi ustazah, ceritakan lagi. Ya. Sugan nepi ka bosen tah. Mau konsep atau mau pengalaman? Mau membaca Quran yang kayak gini? Mau apa tidak? Gak mau. Tuh, katanya mau pengalaman, tapi bilangnya gak mau. Enak Bapak Ibu, ketika kita bisa menyaksikan kitab sejati kita, bukan dengan mata ini, tapi dengan mata kalbu kita, yang ada cuman tenang, tentram, damai, bahagia,
suci, bersih, indah, mulia. Tuh, maka yang sudah mengalami ketawa-ketawa. Kenapa? Oh, saya sudah mengalami. Paham sampai ayat ini? Ya? Jadi jelas Al-Quran di sini bukan Al-Quran yang fisik. Kalau dijatuhkan ke gunung tidak akan membuat gunung hancur. Gunung itu adalah kesadaran tertinggi pada manusia. Bahkan manusia saat itu tidak merasa dirinya siapa lagi. Larut dalam kemahatunggalannya Allah. Clear sampai sini? Oke. Ini konsep apa pengalaman? Kalau bagi saya ini pengalaman. Bagi kalian mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang baru sebatas. Yang konsep jangan puas. Tong dongeng didongengkeun deui. Makanya di ayat ini dikatakan apa? Watil kal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi kalau begitu ini perumpamaan amsal. Ini disebut mutasyabihat. Gitu, ya. Nah, sekarang lanjut. Jadi yang tadi saya jelaskan itu ada di Quran surat Al-A'raf 143. Kita baca aja artinya. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah ditentukan, dan Allah berfirman kepadanya, berkata Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini." Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Ini karena Musa sedang menyaksikan jati dirinya sendiri, larut dalam kemahakuasaannya, fana billah. Itu konsep apa pengalaman? Mau jadi konsep, mau jadi pengalaman? Alami. Gimana caranya? Jadi Musa. Learning to be. Jangan learning to know. Learning to know konsep. Learning to be berarti mengalami. Makanya saya kalau ngajar fisika, mahasiswa saya tanya, mau jadi Newton atau mau cerita Newton? Mau jadi Newton. Ya sudah, semuanya jadi Newton. Makanya praktek, eksperimen tentang hukum Newton. Saya tanya lagi, mau jadi Ampere atau mau cerita Ampere? Oh, saya mau jadi Ampere. Ya praktikum. Ya, apa yang dilakukan oleh Ampere sehingga mahasiswa mengalami hukum Ampere. Gitu kalau cara mengajar. Saya mengajar kalau di universitas tidak pakai infocus. Karena fisika tidak terjadi di infocus, fisika itu terjadi di kenyataan hidup. Kalau sekarang pakai infocus, ya karena saya harus menunjukkan ayat. Gitu aja. Mau mengalami ini? Tuh, perhatikan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, inilah awal aku beriman." Sejak kapan Nabi Musa beriman menurut ayat ini? Sejak kapan? Kan jelas ayatnya. Sejak kapan Musa beriman menurut ayat ini? Sejak Allah bertajalli di kesadarannya Musa. Sekarang tanya dirimu, sejak kapan kamu beriman? Jawab atuh, cari cingwai. Kalau ditanya sama saya, pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Gagah kalau ditanya. Ditanya aja satu ayat ini. Kata Quran, kamu baru disebut orang beriman kalau Allah sudah bertajalli di kesadaranmu. Gitu kata Quran. Ente kapan mengalami ini?
Baru baca walamma lama. Baru gitu aja udah ngaku beriman. Walam lam gunah. Walamma ja 5 harokat. A. Walamma ja'a Musa. Musa. Domah menghadapi wau. 2 harokat. Matobai namanya. Hebat. Ibu Ustazah. Jadi itu namanya apa, Bu? Matobai. 2 harokat. Ibu orang beriman? Insya Allah. Padahal kata ayat ini tidak disebut orang beriman kalau belum Allah bertajalli. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Makanya di Quran masuk akal kalau ciri orang beriman itu ingat kepada Allah. Karena Allahnya sudah bertajalli. Karena Allah sudah bertajalli, dia sudah menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan, apa yang disaksikan ingat. Makanya ciri orang beriman di Quran dikatakan kalau dia sholat, dia sholatnya mengingat kepada Allah. Orang yang aku beriman, sholatnya cuman ingat bacaan doang. Ingat Allahnya mah boro-boro. Maka disebut orang munafik kan begitu kata Quran. Betul nggak? Betul apa tidak? Baca tuh Quran surat An-Nisa 142, 145. Mau menjadi Musa? Mau. Nah kita ini selama ini puas dijejali ilmu katanya. Walaupun tidak mengalami. Hebatnya sudah merasa. Begitu perang Amerika sama Iran terjadi, muncul banyak pengamat perang. Konsep apa pengalaman? Lumayan dibayar lah. Ngacapruk ge. Ngacapruk tuh bahasa Inggris. Gak usah saya artikan dah. Begitu ada Piala Dunia sepak bola, muncul pengamat bola. Sebetulnya kalau Ronaldo sabar, digocek aja sedikit, sudah lain hasilnya. Pengamat asa bener kan? Betul apa tidak? Nu ngomong asa bener, nu ngadenge sarua maraneh mada kitu nyanya. Ronaldo teh teu sabar. Padahal lamun jadi main bola mah nyepak oge boro-boro. 1 meter oge geus lesot eta sapatuna. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Makanya jangan jadi pengamat. Jadi pelaku, jadi mengalami. Ya? Makanya iman tuh yang pertama ada ilmu yakin. Iman karena ilmu, pengamat. Yang kedua, ainul yakin. Iman karena menyaksikan, lumayan. Naik dari pengamat, geus ningali seetik oge. Yang ketiga, iman hakul yakin. Ya, sudah ada dasar yang membenarkan dia, tapi masih rendah itu. Karena iman yang paling tinggi itsbatul yakin. Kenapa? Iman yang paling tinggi karena dia sudah mengalami yang dia imani. Dia pelakunya sendiri. Gitu. Ada kecelakaan tadi di tol. Halo? Cek saha? Eta cek si Udin. Ilmu yakin tuh. Ainul yakin. Ya. Ada kecelakaan tadi di jalan tol. Cek saha? Saya lihat di TikTok. Bari jeung teh di mana eta kecelakaan teh? Betul nggak? Pokoknya mah ningali lah di TikTok. Ainul yakin. Ada kecelakaan tadi di tol. Cek saha?
Saya lewat, pas kecelakaan terjadi. Hakul yakin. Ada kecelakaan tadi di tol, cek saha dewek ngecilakana. Wah, itu isbatul yakin. Kalau saya jelaskan yang tadi itu susah, kalian nggak ngerti tadi. Diberi contoh mah jadi sareri. Betul ya? Makanya iman itu yang paling tinggi isbatul yakin. Yakin karena dia sendiri yang mengalami. Bukan konsep, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata guru. Dia mengalami langsung. Makanya guru yang sejati bukan menjejali muridnya dengan pengetahuan, tetapi mengajak para muridnya untuk mengalami langsung. Gitu. Paham ya? Bisa bedakan? Bisa. Oke, coba baca Bapak Ibu ayat ini. Setelah tadi kan sudah dibaca ayat 21-nya tadi. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekarang lanjut nih ayat 22-nya. Walladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Bagi Bapak Ibu, ayat ini konsep atau pengalaman. Hayo dibaca tiap sholat. Padahal tidak mengalami. Ya toh? Kalau yang sudah mengalami, sudah tidak melihat yang lain lagi di semesta ini. Yang dia saksikan cuman dia. Semua kejadian di alam semesta ini adalah dia yang sedang menari dalam wujud yang beragam. Energi universal yang sama yang sedang menari di wujud dan bentuk yang beragam. Bakal menolak gak dia? Bakal menolak gak? Tidak. Apapun yang terjadi, dia percaya itu kebenaran. Pikirannya istirahat, tidak menilai benar, tidak menilai salah. Karena benar dan salah bukan di kejadiannya. Benar dan salah itu adalah penilaian pikiran. Semua kejadian itu awalnya netral, karena dinilai benar salah, jadi tidak netral. Akibat benar salah, jadi baik buruk. Akibat baik buruk, jadi senang tidak senang. Akibat senang tidak senang, ini lawan, ini kawan. Terus aja terjebak oleh dualitas. Apa yang terjadi? Batin kita menjadi kotor. Mau mengalami ayat ini Bapak Ibu? Indah kalau sudah mengalami. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Yang gaib dia, yang lahir dia. Tidak ada yang selain dia. War-Rahmanur Rahim. Semua yang berwujud di semesta ini adalah cinta kasihnya yang tanpa batas. Tadi malam ada yang minta konsultasi kepada saya lewat Zoom, suami istri. Setelah bicara dengan saya panjang lebar tentang teknik-teknik penyembuhan, sudah habis uang banyak, gak sembuh-sembuh. Saya kasih tahu, tek, sejam. Terakhir saya tanya, senang Bapak Ibu ketemu saya? Wah, alhamdulillah. Nangis dua-duanya. Saya bersyukur bisa ketemu ayah. Baru sejam aja saya sudah merasa ada perubahan. Tangan saya asalnya berat diangkat jadi udah mulai ringan. Belum apa-apa, belum praktek. Belum praktek makan sehat, belum praktek hidup sehat, belum dia kan baru 1 jam.
Tetapi di otaknya sudah dibongkar semua hambatan-hambatannya. Kok tangan saya merasa ringan? Tapi satu pertanyaan saya. Kenapa ibu sama bapak bisa ketemu dengan saya? Karena saya sakit, ayah. Dikehendaki nggak sakit itu? Tidak. Tapi kalau tidak sakit, ibu bapak bisa ketemu saya? Gak mungkin katanya ketemu ayah. Kalau saya tidak sakit, gak mungkin saya dengerin channel YouTube ayah. Jadi siapa yang mengantarkan ibu bapak ke saya? Sesuatu yang tidak disukai yang bernama sakit itu. Betul? Itulah kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah itu tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Baru dia merasakan ayat ini. Ternyata sakit itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sakit itu adalah cinta kasih Allah buat aku. Ada lagi yang bangkrut Bapak Ibu. Bangkrut. Duitnya habis, utangnya banyak. Ketemu saya juga. Saya tanya sekali lagi, kalau Bapak Ibu nggak bangkrut, bisa ketemu saya nggak? Justru kebangkrutan inilah yang memperjumpakan saya dengan ayah. Senang nggak ketemu saya? Senang sekali saya bisa belajar. Kalau nggak bangkrut, belum tentu bisa ketemu. Barulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Paham sekarang? Ya, Bapak Ibu ada banyak teori, ya. Kalau menyenangkan Allah, gak menyenangkan setan. Betul nggak? Seolah-olah alam semesta ini dikuasai oleh dua kekuatan. Satu kekuatan Allah, dua kekuatan setan. Padahal setan itu nggak ada. Setan itu karena ketiadaan Allah aja. Ketika kita tidak sadar dengan kehadiran Allah, muncul. Setan itu bukan entitas lain yang bertanding dengan Allah. Bukan. Karena kita mengalami ketiadaan Allah, ya muncul yang seperti itu. Itu aja. Gelap itu kan karena ketiadaan terang aja. Coba baca lagi ayat ini. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Buat apa Bapak Ibu ngapalin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tapi tidak merasakan Rahman dan Rahimnya Allah? Coba ketika makan, rasakan Rahman dan Rahimnya Allah. Ya Allah, saya bisa mengangkat makanan ini dengan tangan saya karenamu. Sampai di sini, saya bisa mengunyah semua makanan ini dengan mulutku karena kehadiranmu. Saya bisa merasakan semua jenis-jenis makanan yang saya kunyah itu karena engkau ada bersamaku. Saya bisa menelan makanan ini ke perut karena kehadiranmu. Makanan ini diproses di dalam lambung saya. Mana ampasnya, mana dedaknya, mana sari-sari makanannya olehmu. Sebagian dialirkan ke darah, sebagian dialirkan ke tulang, sebagian dialirkan ke daging, sebagian dialirkan ke saraf sehingga aku sehat hari ini ya Allah. Itu karena kehadiran. Lagi makan aja kalau disadari kita bisa menangis Bapak Ibu. Merasakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari mulai cuci tangan, bisa membuka keran, itu adalah mewah. Air datang, terima kasih air, hari ini kamu masih berkunjung ke rumahku, kamu luar biasa. Tanpa kehadiranmu, seperti apa hidupku? Tapi kita datang air di keran aja, abai, menghambur-hamburkan air. Begitu tangan menyentuh air, terima kasih ya Allah karena engkau hadir dalam diriku. Karena aku masih bernapas, aku sekarang bisa merasakan betapa sejuknya air ini. Subhanallah Bapak Ibu.
Setiap saat kita terus berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Rasa syukur yang luar biasa. Tidak meminta apa-apa, tapi merasa berkecukupan, merasa berkelimpahan. Apa yang terjadi? Kita jadi medan magnet untuk menarik semuanya. Ada orang kerja di rumah baru. Dia bilang sama saya, baru aja mau bilang sama bapak, alpukat habis. Kemarin ada yang ngirim pak, 1 peti. Baru aja, ya bapak bilang pengen pepes ikan, ada yang ngirim pak. Tadi udah saya sajikan di meja makan, pepes ikan. Saya makan sepotong aja nggak habis. Pepes ikannya banyak, bagikan tetangga. Jadi semua berkah itu datang kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Jadi saya tadi bergurau ya, kalau kangkung aja nggak rindu sama kamu, pasti ada masalah. Tempe lari-lari malah di pasar. Ada masalah. Ya, oke. Lanjut. Oke. Ini ayat yang saya bacakan ini hati-hati nih. Bagi sebagian orang masih konsep. Bagi seorang yang sudah mengalami, itu sudah jadi pengalaman. Hati-hati ya. Bisa membedakan. Ini yang masih konsep harus langsung ya. Oh, saya berarti harus mengalami langsung ayat ini. Kita lihat Al-Hasr ayat 23-nya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Puas Bapak Ibu dengan nama-nama itu? Jangan puas. Semua nama-nama ini harus dialami langsung. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Bukan untuk dihafal. Asmaul Husna itu bukan untuk dihafal. Bukan. Maka disebut Asmaul Husna. Asma itu artinya adalah zat, bukan nama. Nama itu dari bahasa lain itu. Nama itu, nam itu artinya zat. Dari bahasa Urdu itu. Bahasa Indonesianya nama, nam, sama, asma. Sebetulnya itu bukan sekedar nama. Karena apa? Tidak ada nama kalau tidak ada barang. Setuju? Setuju? Makanya sebetulnya nama itu adalah zat. Jadi sebetulnya Asmaul Husna bukan nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu adalah zat yang maha baik. Dan zat yang maha baik itu ada bersama kita. Tidak tidur, tidak ngantuk, selalu menemani kita. Dan zat yang maha baik itu kebaikannya berwujud Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minin. Itu semua jenis-jenis kebaikan dari zat yang maha baik yang harusnya disadari bahwa itu ada pada diri kita. As-Salam yang maha damai ada nggak dalam diri kita? Ada. Kapan merasakan damai Bapak Ibu? Coba. Ketika Bapak Ibu hening. Kapan Bapak Ibu hening? Ketika Bapak Ibu berhenti menolak. Coba. Berhenti menolak apapun yang terjadi. Saat itu kemudian pikiran kita jadi tenang. Ketika pikiran tenang, sang raja dalam diri kita yang namanya kesadaran muncul. Menjadi raja. Karena selama ini sang raja ini kehilangan tahta. Karena yang diizinkan menguasai diri kita adalah pikiran. Pikiran itu kerjanya yang menolak yang dia tidak suka, mencengkram yang dia suka. Itulah kebisingan di sini. Kalau di sini masih bising, kesadaran tidak muncul Bapak Ibu. Karena kesadaran itu baru muncul kalau kitanya sudah berhenti dari kebisingan pikiran. Begitu kesadaran muncul, kita menerima semua apapun yang terjadi apa adanya tanpa penolakan. Rasakan, damai enggak?
Ada di sini tuh As-Salam. Ada. Al-Malik ada nggak di sini? Ada. Al-Malik itu raja. Siapa yang harus jadi raja dalam diri kita? Harusnya kesadaran. Selama ini yang jadi raja malah pikiran. Kesadaran diusir tuh sama pikiran. Maka raja kehilangan tahta. Akibatnya apa? Hancur lebur di sini karena Al-Maliknya nggak ada. Al-Qudus yang suci. Ada nggak Bapak Ibu yang suci di sini? Ada. Jangan nyolong. Tuh yang suci bilang. Itu bukan hakmu. Yang suci bilang. Jangan nyakitin orang lain. Yang suci bilang. Jangan merendahkan orang lain. Yang suci bilang. Jadi sebetulnya ya Asmaul Husna itu apa tadi Bapak Ibu? Zat yang maha baik. Apakah kebaikannya ada pada diri kita? Ada. Perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu kehilangan sifat dari zat yang maha baik itu di sini, sebetulnya bukan hilang, bukan tidak ada. Cuman sekarang ini sedang ketutup oleh ego yang ada pada diri kita. Ada semua. Al-Aziz ada nggak di sini? Ada. Al-Jabar ada nggak di sini? Ada. Al-Mutakabir ada nggak di sini? Makanya Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lihat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hidup tidak dituntun oleh zat yang maha baik ini, sebetulnya kita sudah berada dalam jalan yang kotor. Makanya perhatikan, kenapa yang tadi kalimat Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus Assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabir subhanallahi amma yusyrikun. Suci di sini. Bersih. Kalau kita ngikutin zat yang maha baik itu. Bapak Ibu Asmaul Husna itu hidup apa mati? Hidup. Di mana hidupnya? Di sini. Kalau dibaca aja di Quran hidup apa tidak? Tidak. Makanya saya bilang Tuhan bukan mayat dalam kitab suci. Nyambung sekarang? Kok baru nyambung dari tadi saya? Nyambungnya lama ya. Jadi untuk menyambungkan judul yang tadi itu saya harus cerita dulu kemana-mana. Baru terasa nyambung. Jujur Bapak Ibu ya, jujur. Banyak gak yang baca Asmaul Husna bolak-balik, tetapi perilakunya tidak mengikuti Asmaul Husna? Banyak gak? Banyak. Banyak apa banyak sekali? Siapa di antaranya? Karena Asmaul Husna hanya konsep. Dibaca ayat ini diulang-ulang setiap sholat, hanya konsep. Padahal dia itu adalah zat yang maha baik, dan zat yang maha baik itu ada bersama kita, hidup di sini. Tapi kalau hanya dibaca di situ, perbaiki tajwidnya, mati semuanya. Kenapa? Yang di sana itu tulisannya, yang di sini itu adalah aslinya. Yang di sana itu bayangannya, yang di sini yang sebenarnya. Tadi mau dinikahkan sama orang ganteng, tapi bayangannya nolakan. Mau dinikahkan sama yang cantik, tapi bayangannya aja. Mau apa tidak? Tapi giliran ini bayangannya mau. Mau bayangannya atau mau aslinya? Di mana aslinya? Di sini. Ada di sini? Ada. Cuman kita sekarang ini pada posisi keberadaan dari semua zat yang maha baik itu terhalang oleh ego kita sendiri. Nah itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri, belajar kesadaran, sehingga semua itu ada. Makanya saya dulu
ketika diajarkan guru saya, segala kebutuhan tentang hidupmu sudah ada pada dirimu. Dulu saya diajarin gitu nggak ngerti. Tapi saya percaya aja sama guru yang ngajarin. Gak mungkin seorang guru bilang begitu kalau beliau tidak mengalami. Bagi saya kata-kata itu waktu itu masih konsep. Bagi guru saya sudah jadi pengalaman. Berarti saya harus hijrah dari konsep menuju pengalaman. Dan sekarang saya sudah mengerti kata-kata guru-guru saya itu. Segala kebutuhan tentang hidupmu sudah ada pada dirimu. Itu betul sekali. Ternyata kebutuhan hidup tidak di luar diri kita. Semua sudah ada di sini. Ya, subhanallah. Makanya di sini ada kata-kata subhanallah. Maha suci Allah. Jadi artinya kata subhanallah itu Allah sedang memamerkan dirinya, ya, bahwa semua sifat-sifatnya yang diwariskan kepadamu itu akan membawa kamu kepada kesucian. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau kita dibawa kepada alam-alam yang kotor dalam hidup ini, berarti kita sedang tertutup dari sifat-sifatnya yang maha suci. Itu aja. Jadi semakin jelas ya, Allah tuh kekuatan positif. Jadi kalau hidup kita banyak negatifnya, sebetulnya itu hanya alarm aja. Kita disuruh hijrah. Kerasa nih ngaji? Kerasa ya? Udah nyambung ya? Udah nyambung. Jadi kalau ayat ini dibaca berulang kali, one day one judge. Ini adalah Tuhan menjadi mayat dalam kitab suci. Padahal judulnya Tuhan bukanlah mayat dalam kitab suci. Karena dia di kitab suci mungkin mayat kalau cuma dibaca. Tetapi nyatanya ada di sini. Dia hidup bersama kita. Menemani kita setiap ruang dan waktu. Keren gak Bapak Ibu? Keren ya? Sering baca ayat ini? Sering. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Maka Allah menamakan dirinya juga Al-Musawwir. Al-Musawwir itu arsitek yang agung. Apa yang Bapak Ibu perhatikan saya? Begitu dengar Allah Al-Musawwir, apa yang terpikir di dalam batin Bapak Ibu? Apa? Coba, masa nggak ada yang terpikir? Ini coba kalimatnya. Huwallahul khaliqul. Al-Khaliq dulu yang bilang. Al-Bari yang mengadakan. Al-Musawwir yang membentuk. Kalau saya nih, begitu dengar ini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Yang pertama saya ingat tubuh saya. Kok Allah itu ya mencipta tubuh saya tapi tinggal di sini. Betul? Betul apa tidak? Beda kan dengan tukang kursi? Beda nggak dengan tukang cireng? Beda ya. Tukang cireng habis bikin cireng kemana itu? Cirengnya kemana, tukang cirengnya kemana. Apalagi cilok. Tapi Allah itu setelah mencipta, beliau sendiri tinggal di dalam ciptaannya. Hebat ya Allah. Betul nggak? Terus Al-Bari yang maha mengadakan. Timbul pertanyaan pada diri saya. Kenapa Allah mengadakan saya? Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa tugas saya di dunia ini? Kenapa saya jadi manusia? Kenapa tubuh saya bentuknya kayak gini? Begitu dengar Al-Musawwir, arsitek yang agung. Arsitek, diarsiteki nggak tubuh ini? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa jari saya begini? Tidak sama panjang. Kenapa jempol saya misah sorangan jauh? Pernah nggak?
Enggak lah pasti. Ternyata begitu saya merasakan al-musyawir pada diri saya, yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya jadi tahu kenapa beliau membentuk tubuh saya seperti ini. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya kode-kode, kunci-kunci untuk meniti ke dalam diri. Ternyata tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang diciptakan oleh Allah untuk kita bisa berjumpa dengan dirinya Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan ini kamu mengenali aku. Jadi ternyata Allah menciptakan kita itu tujuannya hanya untuk agar kita bisa mengenali Allah. Kita sudah jauh Bapak Ibu. Kita dicipta itu malah jadi untuk susah, untuk kerja keras, untuk bertahan hidup. Betul nggak? Betul apa tidak? Ya. Untuk senggol-senggolan, untuk tendang-menendang, sikut-sikutan, cari jabatan, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Lupa tujuan awalnya. Kita dicipta untuk mengenal. Itu dalam hadis qudsi. Lalu cara Allah mewujudkan visi dan misinya, Allah ciptakan tubuh kita ini dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Lihat saya semuanya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu dikatakan di situ insan. Insan itu manusia. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Kenapa? Kesempatan untuk bisa menemui Tuhan hanya ketika ruhku sedang berada di tubuh manusia ini. Jadi kesempatannya Bapak Ibu sekarang, belum tentu Bapak Ibu nanti lahir lagi ke alam dunia punya tubuh sebagai tubuh manusia. Maka banyak manusia yang lahir ke dunia ini nanti tidak punya tubuh manusia lagi. Tergantung karma yang harus dia tanggung. Kalau dia hidupnya kotor, menyakiti, merendahkan, mungkin dia terlahir lagi ke sini untuk menyelesaikan karmanya. Tapi belum tentu dia berwujud manusia. Mungkin dia tinggal di tempat-tempat yang kotor, makanannya juga sisa-sisa yang kotor, bangkai-bangkai yang kotor. Itulah karma yang harus dialami. Itulah neraka. Neraka itu sudah kelihatan sekarang. Saya mau nanya Bapak Ibu, tikus bernafas? Harimau bernafas? Monyet bernafas? Kan neraka itu tempat di mana masih bernafas. Jadi wujud-wujud itu bisa jadi itu ruh-ruh yang sedang mempertanggungjawabkan perilakunya di masa lalu. Itu sudah akhiratnya bagi dia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan, manusia, dalam bentuk yang sempurna. Perhatikan saya. Apakah tikus sempurna? Sempurna. Cacing sempurna? Sempurna. Monyet sempurna? Sempurna. Amuba sempurna? Sempurna. COVID-19 sempurna? Sempurna. Tidak ada ciptaan yang tidak sempurna. Tetapi pesan apa dari Quran surat At-Tin tadi? Kenapa Allah mengatakan, sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bukan berarti yang lain tidak sempurna. Kesempurnaannya manusia terletak pada kemampuannya untuk bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan untuk menemui Tuhan. Clear? Clear sekarang?
Selama ini memahami memahami Quran surat Atin itu apa? Oh, kita paling sempurna, yang lain tidak sempurna. Memang ada ciptaan Allah yang belum selesai? Semua sudah sempurna, kangkung sempurna, toge sempurna. Apa yang tidak sempurna? Oke, tapi ayat selanjutnya, summa rodadnahu asfala sabilin. Ini insan yang sempurna ini akan aku kembalikan ke tempat yang hina, sehina-hinanya, namanya aspal. Aspal itu dari bahasa Arab, bagian yang paling rendah dari bahan bakar. Sudah diambil pertamaxnya, diambil turbonya, sudah diambil sari-sarinya, sisanya aspal. Di mana aspal? Di jalan. Warnanya apa? Hitam. Diapain aspal? Digiles terus. Makanya ada orang yang hidupnya tertindas aja terus. Aspal. Karena dia tidak pernah menyadari insan yang takwim ini. Mohon izin Bapak Ibu. Banyak gak manusia yang hidupnya hanya berpindah dari satu penderitaan kepada penderitaan berikut? Betul? Tuh, tapi nggak sadar. Kenapa? Apakah Allah mentakdirkan begitu? Bukan. Zat yang maha baik dalam dirinya sendiri, dia tidak hargai. Bahkan dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahkan kalau ngomong selalu melemahkan. Gak mungkin saya bisa kaya. Tuh, aspal. Gak mungkin saya bisa sehat. Kata dokter juga, moal cager penyakit kieu mah. Aspal. Banyak yang kayak gitu. Jadi aspal itu wujud nyatanya adalah segala keterbatasan hidup yang membuat kita lemah. Coba kata-kata Bapak Ibu. Diajak piknik sama tetangga. Aduh, artos di mana abdi? Boro-boro kamu piknik, kamu tuang tuh ditambah deui. Geus artos di mana teh make boro-boro. Betul enggak? Terus ditambah deui. Pun anak oge can mayar SPP. Tuh tambah deui. Padahal batur tetenya awalna ge. Betul enggak? Mani seneng merangkai kata-kata itu yang melemahkan. Betul enggak? Kenapa sih tidak dipilih kata-kata yes? Doakan saya Bu ya. Nanti saya ikut. Pikirkan, rasakan seolah-olah sudah di Bali. Bisa tak ke Bali? Aya duitna. Datang uangnya karena tidak dihambat. Kan kita ini Al-Malik. Kita ini Al-Goni. Katanya kaya. Kumaha ya teh? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Naon bu artosna? Pokokna mengke ya herat. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik. Naon artosnya bu? Teuing lah pokona mah. Cenah mun masa Asmaul Husna teh urang teh bakal asup surga. Cek saha ibu? Saur eta tatanggi abdi. Tas lebat surga tatangina. Teuing cenah. Nah, lalu dikatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Maka dikatakan dia adalah pemilik zat yang baik. Jadi semua yang disebut-sebut di Asmaul Husna ini adalah sebetulnya adalah kenyataan energi
yang hidup pada diri setiap manusia. Jadi Asmaul Husna itu bukan untuk dibaca, untuk dibangkitkan sebagai suatu sifat yang melekat pada ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya manusia itu terbatas atau tak terbatas? Sudah dengerin kajian saya, manusia itu makhluk yang bersayap? Sudah? Jadi ternyata manusia ini bersayap Bapak Ibu. Luar biasa ya. Tapi hidup kita bersayap atau merangkak? Ya, ada resep eta kokotoran teh. Jika hileud. Merangkak itu sudah kena macet. Betul nggak? Kotor, lambat. Itu karena apa? Ingat ya, potensi otak yang luar biasa ini pertama kita lahir ke alam dunia dicekoki oleh berbagai macam program yang membatasi. Betul nggak? Ujang Nyai, tong mikiran sekolah. Nges we lah, bantuan tuh bapak, macul. Padahal orang tua yang nyangkul itu ya untuk hidup juga susah. Tapi anak pun dibuat supaya sama susahnya jangan nung bapana. Betul nggak? Masuk ke itu program? Masuk. Asa bener apaan? Makanya tempat yang paling berbahaya bagi manusia adalah tempat di mana dia dilahirkan. Kalau ibu bapak yang pertama kali melahirkan tidak punya kesadaran, malah justru membungkam anak yang dilahirkan ini. Akibatnya apa? Anak-anak ini ngikutin pola pikir dan pola hidup seperti mereka. Akibatnya apa? Aneh kan? Dari kecil diajarkan, Pak, Bu, minta jajan. Jajan aja. Nyari duitnya susah. Besok lagi, Pak, Bu, jajan. Jajan aja. Wah, besoknya udah mulai tuh. Tangan main, sapu main. Menimbulkan program di alam bawah sadar yang keliru. Setelah itu kemudian dia mendapatkan luka. Luka dari pukulan, luka dari itu. Tapi dia setelah besar disuruh mencari uang. Orang tua macam apa kayak gini? Dari kecil diprogram otaknya uang itu susah. Tapi setelah besar anak ini disuruh mencari uang. Orang tua macam apa seperti itu? Bapak Ibu, hati-hati kalau bicara sama anak-anak. Cari pilihan kata yang menguatkan. Pak, Bu, bagus tuh mobil listrik keluaran terbaru. Pasti kau bisa beli, nak. Pasti ada rezekinya. Apa yang kita katakan orang tua? Kita ini PNS, gajinya kecil. Jangan mimpi ya, jangan mimpi. Tuh, langsung, set, langsung mati tuh. Algoninya langsung mati tuh. Ya. Ada yang ngajarin katanya kalau pengen banyak rezeki baca aja ya rojak. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Saking gancang jadi rujak. Itulah orang so tahu. So tahu. Udah gitu ngajar lagi. Di TV lagi. Berbahaya itu. Nanti diturut sama kalian. Betul nggak? Ada nggak yang pernah ngamalkan ya rojak? Rujak aja nggak dapat. Boro-boro mobil, boro-boro harta. Betul nggak? Ya, seorang sudah berbicara hukum tarik menarik, energi, frekuensi, vibrasi. Kita adalah magnet yang bisa menarik semua berkah. Udah sampai di situ masih ya rujak. Ini karena kita tidak sadar apa yang dilakukan orang dituruti aja. Maka tadi kan tidakkah kamu berpikir? Lanjut Bapak Ibu sedikit lagi ya. Ya, yusabbihu lahu. Tuh. Ingat ya, yang tadi itu, yang tadi
Nih, setelah Allah mengatakan wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallah. Tuh. Dipungkas dengan Maha Suci Allah. Jadi artinya ini semua itu membawa kita kepada kesucian. Lanjut nih ayat yang selanjutnya ya. Di ayat yang ke 24. Wallahul khaliqul bari'ul musyawwir lahul asmaul husna yusabbihu. Tuh. Muncul lagi. Betul enggak? Ya. Muncul lagi. Ya, kata suci itu muncul lagi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Bertasbih itu kan menyucikan. Artinya apa? Sadar kalau kita ini sebetulnya membawa kesuciannya. Makanya kalau kita menerapkan Asmaul Husna dalam hidup itu, kita membawa sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu selalu menjaga kita dari segala kotoran. Makanya yang di langit, yang di bumi bertasbih. Ya. Kemudian wa huwal azizul hakim. Dialah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Perkasa, bijaksana. Harusnya kan kita ini perkasa, tapi bijaksana. Bukan perkasa jadi sombong, perkasa dan bijaksana. Jadi sekarang setelah dijelaskan oleh ini, jangan tunduk terus kepala itu ke bawah. Tegakkan badannya, jalan yang gagah. Allah bersamaku. Senyum yang lebar. Pandang masa depanmu dengan penuh optimis. Jangan jadi orang yang kekurangan terus. Banyak konflik. Sakit-sakitan. Segala penyakit datang. Duit teboga. Aduh. Hidup kayak gitu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu saya perkuat dengan ayat kursi. Ini ada satu episode di YouTube saya. Sudah saya jelaskan ini. Tapi ini cuma info aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur. Bapak Ibu, pintu gapuranya selalu terbuka. Kapan saja Bapak Ibu datang, Dia selalu menyambut kita. Stop mencari Tuhan. Karena Tuhan bukan batu ali. Tuhan sudah ada bersama kita, tidak perlu dicari. Kita tinggal membuka hijab aja antara kita dengan Dia yang Maha Ada. Bahkan bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan menemukan kita kembali. Tuhan itu ingin segera menyambut kita, ingin segera meraih kita, ingin segera memeluk kita. Namun kita masih jalan-jalan terus keluar dari diri kita sendiri. Sudah terperangkap oleh dogma dan doktrin yang menyesatkan. Seolah-olah Tuhan itu ada di tempat yang jauh. Betul? Sampai ibadah pun harus pergi dulu ke tempat yang jauh. Baru ibadah di sana. Seolah-olah Tuhan tidak ada di sini. Luar biasa ya. Kita sudah terpesona oleh sesuatu yang sesungguhnya tidak seperti itu. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Lahu ma apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ingat di sini. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Perhatikan saya. Kursi itu adalah tempat duduk. Kursi itu adalah kedudukan. Artinya, kedudukan Allah meliputi langit dan bumi. Bapak Ibu ada di mana? Ada di bumi. Diliputi Allah enggak? Kalau Dia meliputi langit dan bumi, jelas Dia bukan sosok. Dia adalah energi yang meliputi semua, daya yang menggerakkan semua.
termasuk menggerakkan diri kita. Masa kita masih cemas, masih takut, masih khawatir? Nah, itulah karena kita selama ini membaca ayat kursi sebagai konsep. Ayat kursi bukan sebagai sebuah pengalaman. Coba Bapak Ibu, kalau sudah mengalami keberadaan Tuhan dalam diri, Dia meliputi langit dan bumi, bahkan meliputi diriku sendiri. Bahkan diriku yang sejati sesungguhnya adalah manifestasi dari Dia sendiri. Gak ada tuh ketakutan. Takut mati pun sudah tidak ada. Wala ya'udu hifdhuma wa huwal aliyyul azim. Sering baca ayat kursi. Untuk apa? Usir setan. Kan setan juga kamu. Jadi ngusir kamu berarti. Ngusir setan, setan mana? Betul nggak? Jadi ngusir maneh seorang. Waduh, makin jauh ya dari kebenaran. Makanya yang terakhir dari saya, perhatikan di surat Al-Baqarah ada kata-kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Berarti kalau tidak dipaksa, agama itu tidak ada paksaan. Berarti kalau Bapak Ibu dipercaya, kalau dipaksa nih sama guru-gurunya, pokoknya maneh kudu percaya. Melanggar gak ayat ini? Boleh nggak saya tidak percaya kalau saya tidak mengalami? Boleh nggak itu? Gitu menurut ayat ini. Gitu menurut ayat ini. La ikraha fiddin itu artinya saya tidak percaya kalau saya belum mengalami. Saya tidak mau konsep, saya mau pengalaman langsung. Tuh, makanya umat Nabi Musa kan disuruh iman sama Musa. Wa id qultum ya Musa lanu minalaka hatta narallaha jahratan fa ahadatkum musaiqahu antum tangdurun. Ingatlah ketika umat Musa berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allahmu itu kalau yang mengalami Allah cuman kamu." Aku tidak mau konsep, aku ingin mengalami langsung. Makanya umatnya Musa langsung mengalami Allah. Bagaimana mengalami Allah? Disambar petir tuh, disambar halilintar. Petir halilintar tuh bukan itu, bukan yang di luar, di dalam. Dia disambar oleh nur ala nur. Masuk ke alam yang terang benderang. Langsung, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian mereka dibangkitkan dari kematian kesadarannya. Dan mereka sekarang menjadi orang-orang yang bersyukur. Mau kayak gitu? Geus tong loba nanya, percaya we ka Abah. Gimana jawabannya? Mohon Bah, percanten ka Abah gitu. Konsep itu. Betul enggak? Padahal ayatnya la ikraha fiddin. Bahkan kepercayaan pun tidak boleh dipaksa. Ini Bapak Ibu kadang-kadang luar biasa ya. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa disuruh percaya. Yeuh, barudak jaga teh. Urang teh bakal ngalaman jalan di Siratal Mustaqim. Kumaha Bah? Naon Siratal Mustaqim? Rambut budak. Rambut. Tah eta rambut teh ku Allah teh dibelah 7. Ieu dunya, ieu akhirat. Tahu orang teh bakal jalan. Jembatannya rambut dibelah 7. Panjang teh Bah? Panjang. Tah di handap teh aya seunu. Ada api yang menyala-nyala. Bapak Ibu mau langsung percaya. Kalau saya mah dulu diajaran gitu sama bapak saya. Ari bapak geus ka ditu acan. Atuh dicarekan tah ku bapak teh. Geus mane mah keluar cenah cek bapak teh. Budak bangor disebutnya saya mah, ya. Anak nakal pedah nanya kitu. Ari bapak geus ngalaman acan. Pira ge nanya kitu?
Kalau dikali carekan ku Bapak. Kudu percaya eta dongeng. Luar biasa. Apalagi saya tanya di Quran, di surat apa ayat berapa? Kamu tuh bisa ngajawab. Padahal jelas di Quran, Shiratal Mustaqim itu bukan jembatan, bukan. Shiratal Mustaqim itulah jalannya orang-orang yang dapat nikmat, jalannya para solihin, para sidikin, para suhada, dan jalannya para nabi. Itu ya di Quran sugan jembatan dihanapna sunu. Kalau saya bilang sama bapak saya akan tuntut Allah. Kunaon teu budak. Eta nyeun jambatan leutik-leutik teuing atuh. Nya ada jambatan leutik teuing mun urang cilaka salah nu nyieun jambatan lain salah urang nu leumpang. Betul enggak? Jambatan gede ge Soledad komo leutik. Itu kan sebutnya siloka. Yang dipahami seolah-olah begitu. Saya tanya lagi bapak saya, kayak lamun geus ka ditu Pak abdi salamat kumaha? Tah maneh ditimang. Kata saya, berarti posyandu Pak di ditu. Carekan deui. Tara ngagugu ka kolot teh. Jika ada penimbangan mah di posyandu Pak, ayeuna oge. Tuh di ditu tuh aya surga neraka. Nu halus amalna asup surga, nu goreng asup neraka. Kusaha diasupkeun ke neraka? Ku Allah. Allah. Nah Allah teh ongko Ar-Rahman Ar-Rahim Pak. Nah jahat gitu. Deus kitu katang tuanana. Tuh gitu. Dawuh deui jawaban deui. Ya. Ditanya alif lam mim hanya Allah yang tahu. Bapak saya, Pak alif lam mim teh naon? Mung Gusti nu terang. Bapak teh terang. Nya henteu. Kata saya dalam hati ini mah, hanya Bapak yang tidak tahu. Betul nggak? Tapi kalau disebut hanya Allah yang tahu kan, beres tahu urusan, betul nggak? Matakan dalam ceramah tekon sok aya, wallahu a'lam bimuradi. Atuh tong ceramah. Betul nggak? Iya, asa benernya geus ceramah ngomong gitu teh, ya. Kalau dia itu menceramahkan yang dia alami, tidak perlu ya wallahu alam bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Ari maneh nyaon-naon. Betul enggak? Makanya man azinallahu rahman wa qala sawab. Siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, kata-katanya pasti menghujam. Ilmunya selalu baru dan fresh. Itu ciri kebenaran. Kalau ilmunya basi mengulang-ulang, itu pasti kebatilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.